Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الله عزني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan berbagai nikmat dan karunia kepada kita sekalian, khususnya nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat sehat dan waktu luang, dan yang lain-lainnya, yang dengan itu semua alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya ibadah talabul ilmi, ibadah menuntut ilmu yang merupakan seagung-agungnya atau sebesar-besarnya atau di antara ibadah yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keistiqomahan di atas ini semua sampai Allah wafatkan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini, Rabu 23 Rabiul Awal 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 19 Oktober 2022. Kita bisa melanjutkan, kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan kajian rutin kita, yakni tentang prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah, yang kita ambil pembahasannya dari kitab Ustadz kita Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan pekan yang lalu kita sudah sampai pada prinsip yang ke-30, yaitu tentang azab dan nikmat kubur. Azab dan nikmat kubur. Ini kalau kita berbicara tentang azab dan nikmat kubur, khususnya azab kubur, maka saya teringat dengan apa yang saya tonton tadi malam, lalu kemudian saya buat status di Facebook. Mungkin Pak Arisanto yang berteman dengan saya tahu, dan ternyata video itu video yang sudah lama, kisah seorang pemuda yang mati di usia 18 tahun, seorang muslim, akan tapi rusak agamanya dan sering meninggalkan atau sering melalaikan sholat, kewajiban sholat. Ini terjadi di Jazirah Arab, meninggal, kemudian setelah 3 jam dikubur, orang tuanya meminta kembali untuk dibongkar karena untuk keperluan otopsi. Ternyata baru 3 jam dikuburkan, itu kondisinya sudah sangat mengenaskan. Di sini Allah Azza wa Jalla ingin memberikan pelajaran kepada kita, Naam, itu adalah perkara gaib dan kita wajib mengimaninya walaupun tidak ada kejadian seperti itu. Tapi kejadian seperti ini akan semakin membuat kita iman atau mengimani dan meyakini tentang azab kubur itu hak dan nikmat kubur itu hak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya
siapa yang selamat dari azab kubur, ya, maka yang berikutnya akan lebih mudah, dan siapa yang tidak selamat dari azab kubur maka yang berikutnya akan lebih berat. Maka barometernya, ya, ada di alam barzakh, di alam kubur, ya. Bagaimana kita, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memerintahkan kita untuk berlindung dari 4 hal, diantaranya dari azab kubur, ya. Dan Utsman radhiyallahu anhu, ya, beliau senantiasa menangis ketika melihat kuburan. Maka ini menjadi, ya, motivasi kita bersama ikhwah agar kita lebih berhati-hati lagi, ya, di dalam kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala, ya, lebih bersemangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala dan menjauhi dosa-dosa, ya, karena sebab umum ditimpanya seorang hamba dengan azab kubur adalah karena dosa, ya. Kita mohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kemudian prinsip yang ke-31 yang berikutnya, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah mengimani akan adanya tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil sebagai tanda telah datangnya hari kiamat. Nah, tiupan sangkakala ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 3 kali dan ada yang mengatakan 2 kali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa tiupan sangkakala ini terjadi 3 kali, ya. Dan ini juga yang dipilih oleh Syekh Saleh Al-Syekh ketika beliau menjelaskan Al-Aqidah atau Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah. Ada 3 tiupan sangkakala. Yang pertama, yakni tiupan yang pertama sebagaimana disebutkan dalam surat An-Naml ayat 87, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa yauma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wal ard illa man syaa Allah." Dalam surat An-Naml ayat 87. Ini yang disebut dengan tiupan faza', tiupan yang mengejutkan, ya. Tiupan faza', ya. Pada hari di mana ditiupkan sangkakala, maka terkejutlah semua yang ada di langit dan di bumi. Ya, terkejutlah semua yang ada di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian tiupan yang kedua, ya, yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 68 yang ada di dalam kitab, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah." Ini tiupan yang kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini disebut dengan tiupan sa'iq, ya, tiupan sa'iq, ya. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Ini tiupan yang ketiga, ya. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Para ulama menjelaskan di antaranya yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla adalah malaikat Israfil itu sendiri, ya. Kemudian setelah itu diwafatkan juga. Thumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, ya. Fa idza hum qiyamun yanzurun, maka ketika itu mereka bangun atau bangkit dari kuburnya menunggu keputusan Allah Azza wa Jalla. Ini yang disebut dengan tiupan kebangkitan. Ada tiupan faza', ada tiupan sa'iq, dan tiupan qiyam atau kebangkitan, ya. Dan ulama yang lainnya, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan tiupan itu ada 2, ya.
Yang pertama tiupan yang mengejutkan dan membuat pingsan. Ya, sebagaimana disebutkan di sini, ya, tiupan sangkakala pertama berfungsi sebagai tiupan yang mengejutkan dan membuat semua makhluk pingsan. Mengejutkan kemudian pingsan. Ya. Baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiupan yang kedua yang disebutkan dalam surat Az-Zumar, ya. Tiupan kebangkitan. Wa thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ya. Kemudian dibangkitkan atau ditiupkan sekali lagi sangkakala itu, maka ketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah tabaraka wa taala. Ya. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam ayat yang lainnya, wa nufikha fis sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ya, lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Rabb-nya. Dijelaskan dalam riwayat yang lain jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua, ya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baina nafkhataini arba'un. Jarak antara dua tiupan itu, tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua itu ada 40. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, 40 apa? Apakah 40 hari? Aku tidak tahu. Apakah 40 bulan? Aku tidak tahu, kata Abu Hurairah. 40 tahun? Aku tidak tahu. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan arba'un. Ya, di sana ada riwayat yang mengatakan 40 hari. Kata riwayat ini lemah. Ya. Kemudian setelah itu turunlah hujan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Turunlah hujan yang kemudian dengan hujan itu, ya, hiduplah manusia yang ada di kuburannya. Ya, sebagaimana hidupnya tumbuh-tumbuhan, bangkitnya tumbuh-tumbuhan. Ya. Kemudian bangkit, ya, dan setelah itu menghadap, ya, kepada Rabb mereka Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ke-32 dari prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah hari kebangkitan. Nah, setelah ditiup sangkakala yang kedua, ya, maka itulah hari kebangkitan. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwa manusia akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat dengan ruh dan jasadnya. Ya, dengan ruh dan jasadnya. Ketika itu ruh dikembalikan kepada jasad masing-masing, ya, setelah menempati tempatnya. Ya, ruh orang-orang yang beriman, ya, dan ruh orang-orang kafir ini ada tempatnya masing-masing. Setelah itu dikembalikan lagi ke jasadnya yang sudah utuh kembali, ya. Dan jasad manusia, ya, diciptakan kembali, utuh kembali dari tulang ekor mereka, ya, dari tulang ekor kita. Jadi tulang ekor ini tidak akan punah, ya, dari manusia. Setelah dikubur, ya, tidak akan punah. Dari sinilah tulang ekor inilah kita akan dikembalikan, kita akan diciptakan kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, dengan sebab tadi hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua, ya. Di sana ada jasad yang tidak dimakan oleh tanah, ya. Yang pertama jasadnya para nabi, kemudian jasadnya para syuhada, kemudian tulang ekor, ya, tulang ekor, ya, dari manusia, dan kemudian ruh ini meskipun makhluk dia tidak punah, ya. Ini ada 4, ya, yang tidak punah atau dimakan oleh tanah ketika dikuburkan. Jasad para malaikat, jasad para nabi, kemudian jasad para syuhada, kemudian tulang ekor, ya. Belakang berarti, ya, tulang ekor itu, ya. Nah, perutuk. Oh, tulang ekor ini yang tidak akan punah, dan dari sinilah nanti
kita akan dikembalikan atau diciptakan kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Kemudian ruh, ya. Nah, adapun jasad, ya, maka selain para nabi, selain para syuhada, maka akan hancur, ya, semuanya hancur, ya, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ahlu sunnah wal jamaah mengimani bahwa manusia akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat dengan ruh dan jasadnya, ya, hari kebangkitan, yaumul ba'ats, ya. Hakikat daripada yaumul ba'ats adalah kita mengimani adanya yaumul hisab, adanya hari perhitungan, ya, bahwasanya kita akan dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan semua apa yang kita perbuat di dunia ini, ya. Dan beruntunglah atau berbahagialah mereka yang wafat dalam keadaan iman, ya. Allah Azza wa Jalla akan menghisabnya dengan hisab yang mudah. Nah, kita pun diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita berdoa, ya, semoga Allah Azza wa Jalla menghisab kita dengan hisab yang mudah, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin." Ya, pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Rabb seluruh alam, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ya ayyuhan nas, innakum tuhsyaruna ila Allah ta'ala hufatan uratan ghurla." Ya. Wahai manusia, sungguhnya kalian akan dikumpulkan menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan hufatan, ya. Hufatan yakni dalam keadaan tidak beralas kaki, ya. Uratan dalam keadaan telanjang, ini tidak berpakaian. Ghurla dan tidak disunat atau dikhitan, ya, seperti sebagaimana kita dilahirkan, ya, kembali seperti awal, ya. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ketika manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, apakah sebagian mereka tidak melihat kepada sebagian yang lain? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kondisi pada saat itu lebih berat daripada seorang melihat aurat yang lainnya. Jadi tidak ada kepikiran untuk melihat, ya, saudaranya yang lainnya. Kondisi pada saat itu masing-masing memikirkan bagaimana nasibnya masing-masing, bagaimana nasibnya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Kemudian mereka akan dihisab, ya. Dan hisab ini merupakan akidah ahlu sunnah wal jamaah atau akidah Islam, ya, bahwasanya kita akan dihisab di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Di poin yang ke-33, ahlu sunnah wal jamaah mengimani adanya al-hisab berdasarkan Al-Quran dan as-sunnah serta ijma' para ulama, ya. Dan sebelum dihisab, mereka dibangkitkan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Matahari ketika itu didekatkan, ya, setinggi 1 mil, dan mereka mendapatkan keringat, ya, peluh keringat bercucuran membasahi tubuh mereka. Ada yang terendam sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ya, bahkan ada yang sampai ke mulutnya, tergantung pada amalannya. Padahal mereka berdiri di tempat yang sama, akan tapi, ya, kondisi keringat mereka berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia, ya. Dan ada juga, ya, yang mereka mendapatkan, ya, lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu naungan arasy-Nya, ya. Yang ada 7 golongan, ya, yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Kondisi pada saat itu adalah sangat panas, ya. Matahari didekatkan, kemudian tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, tidak ada sesuatu yang bisa kita untuk berteduh, ya. Kita bayangkan di dunia ini saja, ikhwah, di dunia ini saja, ketika kita berada di tengah-tengah padang pasir misalnya, tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan, matahari sangat
panas, sangat terik, itu bagaimana rasanya? Ya. Apalagi kondisi ketika itu matahari didekatkan 1 mil di atas kepala kita. Ya. Nah, kemudian setelah itu ya kita akan dihisab ya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Hisab sendiri secara bahasa artinya adalah perhitungan, ya. Perhitungan. Adapun menurut istilah hisab ya adalah Allah akan memperlihatkan amal perbuatan hambanya kepada mereka, yaitu proses ya Allah Azza wa Jalla memperlihatkan amal perbuatan hambanya kepada mereka ya. Dan hisab ini memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah al-arad ya, al-arad, penampakan dosa dan pengakuan. Ya, penampakan dosa dan pengakuan. Ini hisab yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Penampakan dosa dan pengakuan, ditampakkan ya dosa-dosa seorang mukmin, kemudian orang mukmin tersebut mengakui semuanya. Ya. Namanya al-arad. Ya. Dan al-arad ini memiliki dua pengertian. Yang pertama pengertian umum ya, yakni seluruh makhluk ditampakkan di hadapan Allah dalam keadaan menampakkan lembaran amalan mereka. Di pengertian umum, secara umum, al-arad ya, yakni penampakan dosa dan pengakuan. Pengertian yang pertama pengertian umum. Di seluruh makhluk ditampakkan di hadapan Allah dalam keadaan menampakkan lembaran amalan mereka. Ya. Ini mencakup orang yang dimunaqasyah hisabnya, yakni orang yang detail hisabnya, ya. Dimunaqasyah. Kata Nabi, "Wa man nuqisha faqad halak." Siapa yang dimunaqasyah hisabnya maka dia akan binasa. Ini mencakup ya, orang yang dimunaqasyah hisabnya dan yang tidak dihisab, ya. Jadi ada di antara makhluk atau hamba Allah Azza wa Jalla yang tidak dihisab ya. Akan tapi mereka dihisab secara umum ya. Dari pengertian yang pertama ini. Kemudian yang kedua, pemaparan amalan maksiat kaum mukminin kepada mereka. yakni penetapannya, merahasiakannya, tidak dibuka di hadapan orang lain, dan pengampunan Allah atasnya. Ini yang disebut dengan hisab yang mudah, ya. Hisab yang mudah. Jadi ditampakkan menyendiri seorang hamba, ya, atau Allah Azza wa Jalla mendekat kepada seorang hamba, kemudian disampaikan kepadanya dosa-dosa yang dia lakukan, kemudian hamba tersebut menetapkannya, mengakuinya, dan setelah hampir ya dia merasa akan binasa, ya, kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, dulu dosa-dosa ini aku tutup dari manusia, ya, aku tutup manusia darinya, yakni Allah Azza wa Jalla menutup aib kita, ya, dosa-dosa yang kita lakukan Allah tutup di dunia, dan pada hari ini aku ampuni. Ya, ini hisab seorang mukmin, ya. Al-arad namanya, ya. Jadi al-arad ini ada dua pengertian. Pengertian umum, ini seluruh makhluk ditampakkan di hadapan Allah dalam keadaan menampakkan lembaran amalan mereka. Kemudian yang kedua, pemaparan amalan maksiat kaum mukminin kepada mereka. Al-arad, ya. Kemudian pengertian yang kedua dari hisab adalah munaqasyah. Munaqasyah ini diperiksa secara sungguh-sungguh, dan inilah yang dinamakan hisab atau perhitungan antara kebaikan dan keburukan, ya. Untuk itulah Syekhul Islam mengatakan hisab dapat dimaksudkan sebagai perhitungan antara amal kebajikan dan amal keburukan, dan di dalamnya terkandung pengertian munaqasyah. Jadi hisab bisa artinya adalah memaparkan, ya, dan menunjukkan perbuatan dosa kita, ya,
Dan juga bisa artinya adalah ya, perhitungan antara amal kebajikan dan amal keburukan. Ya. Nah, di dalamnya terkandung pengertian munaqasyah. Ya. Juga dimaksudkan dengan pengertian pemaparan dan pemberitahuan amalan terhadap pelakunya. Jadi kalau seorang mukmin hanya dipaparkan dan diberitahukan, begini, begini, begini. Bukankah kamu telah melakukan ini? Nah, bukankah kamu telah melakukan ini? Dosa-dosa yang pernah dia lakukan, dipaparkan. Kemudian dia akui. Namanya al-arad. Ya. Dan juga bisa juga diartikan ya, ihsab itu adalah munaqasyah. Jadi diperiksa secara sungguh-sungguh. Ya. Diperiksa secara sungguh-sungguh, yakni yang dimaksudkan sebagai perhitungan antara amal kebajikan dan amal keburukan. Mana yang lebih berat? Ya, antara amal kebajikan dan amal keburukannya. Ini juga masuk dalam makna al-hisab. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man husiba 'udziba." Qalat Aisyah, "Faqultu awalaysa yaqulu Allah Ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira?" Ya. Qalat faqala innama dzalika al-'arad walakin man nuqisha al-hisaba yahlik. Barang siapa yang dihisab maka ia tersiksa. Ya. Aisyah bertanya, bukankah Allah telah berfirman, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah? Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hal itu adalah al-arad. Ya, jadi hisab yang mudah itu adalah al-arad, pemaparan dosa. Ya, kemudian seorang mukmin mengakuinya. Itu namanya al-arad. Ya, dipaparkan saja, kemudian kita mengakui. Setelah itu Allah mengatakan, ya, saya ampuni sekarang. Pada hari ini aku ampuni dosa-dosa tersebut. Namanya hisab yang mudah. Ya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya. Innama dzalika al-arad. Ya. Itu adalah al-arad. Namun barang siapa yang dimunaqasyah hisabnya, maka ia akan binasa. Ya. Kemudian, apakah orang kafir itu dihisab atau tidak? Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Ya. Apakah hisab ini hanya ya kepada orang-orang yang beriman, kaum muslimin, atau masuk juga orang-orang kafir? Ya. Ini para ulama berbeda pendapat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya menjelaskan berkaitan dengan perbedaan para ulama. Beliau memberikan penjelasan atau menengahi perbedaan tersebut ya dengan mengatakan tadi sudah dijelaskan bahwasanya hisab seorang mukmin ya itu dengan hisab yang lembut ya. Allah Azza wa Jalla tidak menghisab kaum mukminin dengan munaqasyah ya. Namun mencukupkan dengan al-arad ya, cukupkan dengan al-arad. Allah Azza wa Jalla memaparkan dan menjelaskan semua amalan tersebut di hadapan mereka dan hamba tersebut ya kemudian mengakuinya, dan Allah Azza wa Jalla merahasiakannya. Artinya tidak ada orang lain yang melihatnya. Ya, Allah menyendiri bersama dengan hamba mukmin tersebut. Adapun orang-orang kafir, ya, hisabnya orang-orang kafir, ya, mereka akan dipanggil di hadapan semua makhluk, ya. Kemudian kepada mereka disampaikan semua nikmat Allah Azza wa Jalla, kemudian akan dipersaksikan amalan kejelekan mereka di sana. Ini hisabnya orang kafir. Ini yang berpendapat orang kafir juga dihisab. Ya.
Tapi ikhwas sekalian, ya, kita kembali. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah, "Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum." Bahwasanya hisab ini adalah sesuatu yang pasti terjadi, ya, dan wajib kita mengimaninya, ya. Sungguh Allah Azza wa Jalla, ya, mengatakan kepada kamilah mereka kembali, kemudian sungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Dan di dalam salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah, yaitu dengan hisab yang al-arad tadi, ya. Baik. Ya, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mendudukan permasalahan khilafnya para ulama, apakah orang kafir hisab ataukah tidak, ya. Berselisih pendapat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan pemutus perbedaan dalam masalah ini yaitu hisab dapat dimaksudkan dengan pengertian pemaparan dan pemberitahuan amalan mereka serta celaan terhadap mereka, ya. Dapat juga dimaksudkan dengan pengertian perhitungan antara amal kebajikan dengan amal keburukan. Ya, seperti tadi jelaskan bahwasanya hisab itu, ya, bisa diartikan adalah pemaparan dan pemberitahuan amalan mereka, ya, serta celaan terhadap mereka orang-orang kafir. Dapat juga dimaksudkan dengan pengertian perhitungan antara amal kebajikan dengan amal keburukan, ya. Apabila yang diinginkan dengan kata hisab adalah pengertian pertama, maka jelas mereka dihisab. Pengertian pertama yaitu apa? Pemaparan dan pemberitahuan amalan mereka. Dipaparkan, diberitahukan, ya, serta celaan kepada mereka. Maka mereka dihisab. Dan hisabnya tidak secara rahasia, tapi di hadapan seluruh makhluk, ya. Namun bila dengan pengertian kedua, yaitu apa? Pengertian kedua tadi, dengan pengertian perhitungan antara amal kebajikan dengan amal keburukan, ya, maka bila dimaksudkan bahwa orang kafir tetap memiliki kebajikan yang menjadikannya pantas masuk surga, maka pendapat seperti ini keliru, ya. Jadi jika yang dimaksud adalah bahwasanya orang kafir itu dihisab, ya, dengan menimbang antara kebajikan dan keburukannya, yang mana kebajikan itu pantas membuat mereka masuk surga, maka ini pendapat yang keliru. Tapi kalau sekedar pemaparan, ya, dan pemberitahuan amal mereka di dunia dan celaan terhadap amal tersebut, maka ini jelas, ya, dihisab. Ya. Tetapi bila yang dimaksudkan mereka memiliki tingkatan-tingkatan dalam menerima azab, maka orang yang banyak dosa kesalahannya, azabnya lebih besar dari orang yang sedikit dosa kesalahannya. Jadi di antara mereka orang kafir itu bertingkat-tingkat juga azabnya, ya. Semakin banyak kesalahan dan dosa yang mereka lakukan, maka semakin besar azab yang akan mereka dapatkan di akhirat kelak, ya. Adapun orang yang banyak memiliki kebajikan, maka bisa diringankan azabnya, ya, sebagaimana ini terjadi kepada Abu Thalib, ya. Abu Thalib itu lebih ringan azabnya daripada Abu Lahab, kata, ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum adzaban fawqal adzab bima kanu yufsidun. Orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Jadi semakin besar kerusakan yang dilakukan oleh orang kafir di dunia ini, maka semakin berat, ya, azab yang mereka dapatkan di neraka kelak, di akhirat kelak, ya.
Apabila azab sebagian orang kafir lebih keras dari sebagian lainnya karena banyaknya dosa dan sedikitnya amal kebaikan, maka hisab dilakukan untuk menjelaskan tingkatan azab. Nah, jadi hisab untuk mereka ya dilakukan untuk menjelaskan tingkatan azab, bukan untuk masuk surga. Ya, bukan untuk masuk surga. Adapun orang mukmin maka dihisab ya untuk masuk surga. Ada yang masuk surga langsung ya setelah hisab masuk ke surga tanpa azab, ada yang masuk neraka terlebih dahulu. Tapi pada akhirnya dia akan masuk surga. Ya. Yang nanti ini disebut dengan jahannamiyun. Ya. Jahannamiyun ini mantan neraka jahanam. Ketika mereka masuk surga, ya, ada tanda yang melekat pada mereka yang bisa dibaca oleh penduduk surga, jahannamiyun. Ya. Ya, mantan penghuni neraka jahanam dari kalangan ahli maksiat atau para pelaku dosa besar ya yang tidak Allah Azza wa Jalla ampuni ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwasanya seorang muslim yang melakukan dosa besar ya selain syirik ya ketika dia wafat atau mati tidak bertaubat maka kondisinya ada ya di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki Allah ampuni, jika tidak Allah azab. Tapi kemudian pada akhirnya dia akan keluar dari neraka. Tetapi ikhwah, kita tentu berharap ya kepada Allah Azza wa Jalla dan berharap kita ya bisa masuk surga tanpa azab. Ada 3 kelompok ya dari orang-orang yang beriman atau ahli tauhid. Yang pertama, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang kedua, masuk surga dengan hisab tanpa azab. Dan yang ketiga, masuk surga dengan hisab dan azab terlebih dahulu. Ya, paling tidak kita masuk dalam kelompok yang kedua ya. Tapi kita boleh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ya atau berharap kepada Allah Azza wa Jalla juga masuk surga tanpa hisab, tetapi jumlah mereka sedikit ya. Ya. Paling tidak kita berdoa kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira, yaitu dihisab secara arad, secara pemaparan dan pemberitahuan, kemudian kita menetapkan, kemudian Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa yang disebutkan tadi. Ya. Nah, dengan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tersebut, maka hisab di atas ya maksudnya adalah dalam pengertian menghitung, menulis dan memaparkan amalan-amalan kepada mereka. Ya. Jadi kepada orang-orang kafir, bukan dalam pengertian penetapan kebaikan yang bermanfaat bagi mereka pada hari kiamat untuk ditimbang melawan amalan keburukan mereka. Karena orang-orang kafir ya mereka tidak mendapatkan pahala atau balasan kebaikan dari kebaikan yang mereka lakukan di akhirat ya. Mereka tidak akan mendapatkan balasan kebaikan dari perbuatan yang mereka lakukan di dunia ya. Adapun kebaikan yang mereka lakukan di dunia, Allah Azza wa Jalla balas di dunia ya. Allah balas langsung di mana? Di dunia ya. Meskipun ada juga ulama yang mengatakan ya balasan kebaikan yang mereka lakukan di dunia Allah balas dengan berupa keringanan azab, artinya azab mereka tidak lebih berat daripada azab yang lainnya ya. Tapi yang jelas Allah Azza wa Jalla mengatakan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mantsura, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan ya. Nasallallahu salamata wal afiyah ya. Kemudian yang berikutnya ikhwah, di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-mizan ya atau timbangan amal ya. Al-mizan, timbangan amal. Ahlussunnah meyakini tentang ditegakkannya al-mizan atau timbangan dan dibukanya catatan-catatan amal ya. Menurut bahasa, al-mizan berarti alat yang digunakan untuk mengukur sesuatu berdasarkan berat dan ringan ya. Sedangkan menurut istilah, mizan adalah sesuatu yang Allah letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amalan hambanya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' salaf
faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Ya. Para ulama berbeda pendapat apa yang ditimbang. Apakah tubuhnya atau amalnya. Ya. Ada riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwasanya yang ditimbang adalah tubuhnya atau bagian jasadnya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat tentang sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, ketika beliau naik pohon kurma, ya, terlihat betis beliau yang kecil, ya. Kemudian para sahabat tertawa, ya. Kenapa kalian tertawa? Karena betisnya, karena kami melihat betis dia yang kecil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh betisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud. Daripada gunung Uhud. Ini menunjukkan bahwasanya ditimbang adalah isemnya atau jasadnya, ya. Tapi ala kulli hal, ya, ada juga yang mengatakan yang ditimbang adalah lembaran-lembaran amalnya, ya. Sebagaimana disebut dalam hadis yang 99 catatan, ya. 99 catatan amal keburukan, ya. Setiap lembaran itu sepanjang mata memandang, itu 99 semuanya catatan keburukan, ya. Tapi dia memiliki satu kebaikan, bitaqah, yaitu bitaqah la ilaha illallah. Kemudian ditimbang bitaqah di satu daun timbangan, kemudian 99 sijilat itu di timbangan yang lain. Kemudian lebih berat bitaqwa la ilaha illallah. Yang ditimbang adalah catatan amal kebaikannya. Ala kulli hal, yang jelas amal perbuatan kita akan ditimbang pada hari tersebut, ya, di mizan, dan kita meyakini itu. Dan mizan ini, ya, adalah timbangan yang memiliki dua daun dan satu lidah, ya. Dan inilah sesuatu yang ada hakikatnya, ya. Mizan secara hakiki memiliki dua daun timbangan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fatudu'u sijillat fi kiffatin wal bitaqa fi kiffatin fatashati sijillat wa thaqulatil bitaqah fala yathqul ma'a ismillahi syai'. Ya, lalu catatan-catatan amal itu diletakkan di salah satu sisi daunan raja dan bitokoh di